وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Pada lafal wa idz qulna, hati-hati di dalam melafalkan huruf zal, jangan sampai mengganti huruf zai. Kesalahan yang sering terjadi adalah menggantinya dengan huruf zai dengan membunyikan wa iz. Padahal di sini huruf zal. Bagaimana melafalkan huruf zal yang baik? Yaitu ujung lidah kita harus kita tempelkan dengan gigi seri atas kita. Wa iz. Seraya huruf zal itu memiliki sifat yaitu tertahannya nafas. Maka wa iz, tapi dia mengalirnya suara. Wa iz qulna. Pada lafal qulna ini qaf, jangan dibaca wa il qulna. Qulna jangan huruf kaf tapi di huruf qaf ditebalkan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Pada lafal na ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan adanya huruf na yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Mad tabi'i sudah kami jelaskan di beberapa ayat, salah satunya yaitu di mana mad tabi'i terjadi dalam 3 kondisi, ada fathah bertemu alif, ada kasrah bertemu ya mati, ada dhammah bertemu dengan waw mati. Apabila ada 3 kondisi ini maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian lil malaikati, lafal malaikati di sini ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya huruf atau ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya dan hamzah tersebut pada satu kata. Pada lafal la sebenarnya kan dia mad tabi'i, la ketemu i atau ketemu hamzah. Maka di sini la harus kita panjangkan sepanjang 4 harokat karena atau 5 harokat karena dia mad wajib muttasil. Kemudian pada lafal isjudu, usjudu, ikatisjudu. Ini bukan dibaca lil malaikati usjudu. Bukan. Di sini hamzahnya atau alifnya di sini kita namakan dengan hamzatul wasal. Yang menunjukkan dia ada 2 huruf sukun, alif sukun, sin sukun. Ikatisjudu langsung ke huruf yang paling terakhir. Yaitu huruf sukun terakhirnya adalah huruf sin, maka langsung ke sin, tisjudu. Dan alif yang ditandai dengan tanda seperti ini di atasnya, ini dianggap tidak ada alifnya. Sehingga langsung ke huruf yang disukunkan terakhir. Kemudian pada lafal usjudu, ini ada mad tabi'i lagi, adanya dhammah yang tadi kami jelaskan bertemu dengan huruf waw sukun. Kemudian ada alif, sama alif yang ditandai dengan warna abu-abu dan sifar mustadir. Sifar mustadir lingkaran kecil di atasnya, alifnya dianggap tidak ada. Kemudian li adama, ada bacaan mad badal pada lafal adama. Ya, ini kita namakan mad badal. Mad badal terjadi kapan? Mad badal terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Hamzah di sini ada pada harakat fathah datang setelahnya huruf mad berupa huruf alif, maka itu kita namakan dengan mad badal. Nah, apa perbedaannya dengan mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil? Bedanya kalau hamzah di depan ketemu huruf mad, dia mad badal. Kalau hamzahnya setelahnya dan satu kata itu mad wajib. Kalau beda kata dia mad jaiz. Baik, kita akan coba lihat nanti perbedaannya. Kemudian fasajadu illa iblisa. Pada lafal fasajadu
dan illa, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Meskipun biasanya mad jaiz dan mad wajib itu ada tanda seperti ini. Seperti bendera kecil atau pedang kecil, pedang. Yang dimana du ini wajib kita panjangkan 4 atau 5 harakat dalam riwayat Imam Hafiz dari jalurnya Imam Asy-Syatibi. Jadi dia dunya nggak boleh kurang dari 4. Fasajadu illa misalkan. Nah, ini berarti kurang, maka dia kurang tepat. Harusnya 4 harakat. Fasajadu illa iblis. Kemudian alif tadi yang kami tandai dengan warna abu-abu tidak dianggap, maka ini tidak dianggap ada alifnya. Maka fasajadu illa iblis, lanya sama, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kata, maka dinamakan mad jaiz munfasil, tidak boleh dikurangi kadarnya, harus 4 harakat. Kemudian berlafal iblisa, iblisa. Di sini ada bacaan qalqalah pada lafal huruf ba yang disukunkan. Apabila kita mendapati dalam bacaan Al-Qur'an kita ada huruf ba yang disukunkan, maka ia kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah yaitu artinya memantul. Berasal dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan, bergetar, memantul dan yang semisalnya. Nah, tapi ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah. Salah satunya yaitu menambahkan hamzah atau dia tidak memantul. Contoh yang pertama, iblisa, iblisa. Ini nambah hamzah, salah. Yang kedua, iblisa, iblisa. Contoh, fasajadu illa iblisa aba. Nah, ini salah juga. Harusnya dipantulkan. Kemudian melafal aba wastakbara wa kana. Pada lafal ba ada mad tabi'i ditandai dengan alif kecil di atas huruf. Ini adanya namanya alif kecil. Ya, ada alif kecilnya maka dia dipanjangkan 2 harakat. Kemudian wastakbara wa kana. Pada lafal kaf sukun sama, ya, di sini ada sifat huruf kaf memiliki sifat yaitu syiddah dan hamznya. Syiddahnya harus tampakkan dulu baru hamznya, tidak bisa bersamaan. Maka aba wastak ak, mat itu apa namanya, syiddahnya dulu, tertahannya suara baru nafas, ya. Aba wastakbara wa kana. Kemudian berlafal wa kana mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, minal kafirin. Pada lafal al-kafirin, alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yang dimana alif lamnya kita tuliskan dan kita baca dengan jelas. Kafirin, ada mad tabi'i lagi. Pada lafal kaf, nah ini tanda panahnya kurang pas, harusnya ke huruf kaf. Kemudian pada lafal rin ada mad arid disukun. Ini mad yang terjadi di akhir bacaan disebabkan karena ada sukun arid, yaitu pada lafal nun yang awalnya berharakat, karena kita waqaf, dia nunnya menjadi sukun. Sebelum nun yang sukun arid ada huruf mad. Maka setiap kita mendapati dalam bacaan ada yang bentuknya seperti ini, ada huruf akhir dimatikan sebelumnya huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, maka itu kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Panjang untuk mad arid sendiri boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Wa kana minal kafirin. Kita ngambil 4. Misalkan 2 kafirin, 2 kafirin, 6 kafirin. Ya, baik, kita coba ulang sedikit lagi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Pada lafal wa qulna ya, qa salah satu huruf yang dia kita namakan dengan salah satu sifatnya adalah sifat huruf isti'ala, yang mana pangkal lidah kita harus kita angkat sehingga terdengar suara qa-nya menebal. Wa qul. Kemudian na, pada lafal na di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, ditandai dengan huruf na yang datang setelahnya huruf alif. Maka apabila ada fathah bertemu alif atau kasrah ketemu ya, dhamma bertemu waw, itu kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian pada lafal ya Adamu, pada lafal ya ketemu dengan huruf hamzah setelahnya. Pada dasarnya penulisan Adamu itu seperti ini. Karena di sini penulisan rosem, maka dia ya, a-nya digabungkan. Ya asalnya adalah ya Adamu. Pada lafal ya Adamu, di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Kita uraikan satu-satu. Mad artinya panjang, jaiz boleh, munfasil itu terpisah. Nah, biasanya ini identik dengan apabila ada huruf mad tabi'i atau bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut bukan pada satu kata, maka dia terpisah, munfasil. Lihat hamzahnya datang setelah huruf mad tapi dia di lain kata. Maka inilah yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat? Panjang untuk mad jaiz sendiri adalah 4 harakat atau 5 harakat. Maka bagaimana cara membaca kita? Kita panjangkan dahulu ya. Ya Adamu. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal Adamu sendiri ada hukum tajwid yang selanjutnya, yaitu mad badal. Yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini ada hamzah datang setelahnya huruf mad berupa alif. Maka itulah yang kita namakan dengan mad badal. Ini perbedaan jelas antara mad badal dengan mad wajib atau mad jaiz munfasil. Panjangnya untuk mad badal sendiri cukup 2 harakat. Sebagaimana mad tabi'i. Ya Adamu. Nah, kemudian ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Pada lafal kun anta, uskun anta, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, maka kita hukumi dengan bacaan izhar, yaitu suara nunnya harus dibaca dengan jelas, tanwinnya atau suara nunnya. Kun anta, kun anta. Kemudian pada lafal anta ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka apabila ada huruf sukun, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta setelahnya, maka di sini ditandai dengan warna biru nunnya, menandakan dia bacaan ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa? Cara membacanya adalah suara nunnya disamarkan ke huruf ta, anta. Dan makhraj daripada huruf ta sendiri, makhrajnya adalah ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gusi atas kita, atau perbatasan antara gusi atas dengan gigi seri atas. Maka anta, anta, uskun anta, sambil ditahan dengungannya 2 harakat. Anta wa zawjukal jannah. Kemudian pada lafal wa zawjuka ada bacaan lin pada lafal zawjuka. Kemudian pada lafal al-jannah di sini ada alif lam. Kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita jelaskan suara lamnya. Kemudian pada lafal al-jannata ada nun berharakat tasydid. Ini kita hukumi dengan bacaan gunnah. Gunnah itu membunyikan suara masuk ke rongga hidung. Maka al-jan sambil ditahan suaranya 2 harakat. Kemudian wa kula minha ragadan haitsu. Lafal wa kula ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, minha nun mati bertemu dengan ha izhar halqi, sebagaimana tadi
sukun anta. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, raghadan. Ra tebal, ya, ra tafkhim, raghadan. Kemudian ada dan di sini ada fathatain atau kita namakan dengan tanwin bertemu dengan huruf ha setelahnya. Maka ini kita juga hukumnya dengan hukum izhar halqi. Dibaca dengan jelas suara tanwinnya. Kemudian pada lafal haitsu, ha haluskan, dan huruf ha ini memiliki sifat hamas. Makhrajnya dari tengah tenggorokan kita, dan dia ha juga ada sifat apa namanya? Rikhwahnya, mengalirnya suara. Ha, haitsu. Ya, kemudian pada lafal su dan syi'tu ma. Ini sering terjadi kesalahan di dalam membacanya. Yaitu ada yang membaca hai susi tuma dengan sin diganti ha. Ini harus hati-hati. Nanti dia merubah huruf menjadi lahan. Harusnya dia su huruf sa yang pertama, ujung lidah kita menempelkan dengan gigi sari atas, kemudian shin dari tengah lidah kita. Beda antara sa dan shin. Maka hai sushi, hai sushi. Coba kita latihan. Hai sushi. Nah, kita ulangi. Hai sushi. Hati-hati jangan sampai hai sushi. Jangan dua-duanya shin atau dua-duanya sin. Maaf, sin atau diganti malah dengan huruf sin. Jangan kedua-duanya huruf sa. Tapi dah hai sushi. Yang pertama sa, yang kedua shin. Kemudian syi'tuma pada lafal hamzah harus dijelaskan suara hamzahnya. Karena hamzah memiliki sifat syiddah dan jahar, yang artinya tertahannya nafas dan tertahannya suara, maka dia harus dijelaskan. Syi'tuma, syi'tuma. Kemudian pada lafal ma ada lagi mad tabi'i kembali pada lafal ma. Kemudian pada lafal wala taqraba. Di sini pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal huruf qaf yang disukunkan ini sebagaimana huruf qalqalah yang lainnya. Maka kita hukumi dengan bacaan qalqalah yaitu harus memantul. Kesalahan membaca qalqalah yang pertama tidak mantul, wala taqraba itu tidak mantul qafnya, maka salah. Yang kedua wala taqraba menambah hamzah pada lafal huruf qafnya. Ini yang sering terjadi kesalahannya. Kemudian pada lafal ba di sini ada mad tabi'i, fathah bertemu kasra, fathah bertemu alif. Ha sama mad tabi'i. Hadhihi syajarata sama di sini ada alif lam, tapi di sini alif lamnya alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan tapi kita tidak anggap lamnya, sehingga dia langsung diidghamkan ke huruf shin menjadi shin yang berharakat tasydid. Fatakuna pada lafal ku dan na kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Minadh-dhalimin pada lafal dha, hati-hati jangan diganti dengan zo. Ini sering terjadi sekali mengganti huruf zo gitu ya, membaca minaz-zalimin, zalim. Harusnya bukan minaz-zo tapi minallah, dho, minadh-dhalimin, minadh-dhalimin. Ya, kemudian pada lafal dha dia ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu kasrah. Kemudian pada lafal min ada mad arid lis-sukun, mad yang terjadi disebabkan karena kita waqaf pada huruf yang dia awalnya berharakat tapi dimatikan menjadi sukun arid, maka dinamakan mad arid disukun karena mad yang timbul disebabkan ada sukun yang timbul karena waqaf. Baik, awalnya mina karena kita waqaf, nunnya mati sebelumnya huruf mad, maka ini kita namakan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Ya, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang silakan ingin bergabung, nanti silakan komen. Bila sudah bergabung, nanti kita akan masukkan ke grup untuk misalkan mengambil kelas tahfiz. Semoga nanti bisa lanjut ke kelas yang dia pengambilan sanad Al-Qur'an Al-Karim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.